Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan pada buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, dan kita sudah menyelesaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala hadis ke-29 tentang larangan atau makruhnya seorang wanita mengantar jenazah. Juga berikut sudah kita jelaskan masalah berziarah kubur, ya. Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, hadis ke-30. Saya akan bacakan dulu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, artinya diambil ringkasan daripada hadis ini. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyat, ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulna al-jannata wa la yarahna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Terjemahannya, ada dua jenis dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya, kata Nabi SAW. Maksudnya di masa beliau hidup, ya. Yaitu satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk orang lain dengannya. Dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berlenggak-lenggok, yang mengajarkan orang lain berlenggak-lenggok. Rambut kepala mereka bagaikan punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. Padahal wanginya bisa tercium dari jarak sekian jauh dan sekian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2228. Hadis ini teman-teman tidak asing tentunya bagi yang telah mengikuti dari awal pertemuan kita. Masalah 70 kekeluaran wanita bedah buku dulu. Dan juga kita pindah ke bahasan saat ini. Ini teman-teman sekalian tidak asing tentunya. Karena berbicara, pernah kita singgung di masalah wajibnya hijab bagi wanita. Dan bagaimana ancaman bagi wanita yang membuka auratnya, ya. Tapi dalam kesempatan ini kita lebih banyak membahas sebenarnya fokusnya itu ke masalah tanda kutip ya, genit. Ya. Yang dilakukan bukan di depan suami. Kalau sama suami itu memang sudah sepantasnya membangkitkan syahwatnya, memuaskan dia dan segala macam, sehingga dia harus menggunakan baju yang seksi, tutur kata yang menggoda dan sentuhan yang ramah dan seterusnya. Tapi kalau di depan umum, selain daripada suami, ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan ini kurang lebih yang akan lebih banyak terfokuskan ya di pembentukan karakter yang ke-30 ini. Bagaimana setiap muslimah terlihat di luar itu memiliki wibawa, ya. Tidak murahan lah, ya. Karena banyak muslimah mungkin, kita langsung bicara saya masalah muslimah, mungkin tanda kutip terlalu murahan. Jadi semua laki-laki dia terima untuk berkenalan, semua laki-laki yang ajak jalan dia jalan, semua laki-laki yang bersalaman, memeluknya, menciumnya, semuanya diterima, gitu kan. Tanpa punya rasa malu, tanpa punya kekhawatiran kalau laki-laki itu mungkin akan menipunya, atau mungkin dia hamil di luar nikah nanti mempermalukan dia, atau bahkan ada yang lebih jauh lagi, mereka menjual diri yang kita kenal dengan pelacur wa na'udzubillah, sehingga sama sekali ya tidak khawatir lagi tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala, siksa kubur, siksa neraka. Ini sudah kosong dari benak mereka, sehingga akhirnya mereka menjual diri mereka, bahkan menjadi perusak di muka bumi. Ya. Berapa banyak wanita-wanita pelacur merusak ribuan laki-laki. Selain memang terjadi karena lirikan matanya, karena ucapannya, karena godaannya, sehingga akhirnya laki-laki tersebut tergoda dan dia bisa tidur dengan beberapa laki-laki dalam sehari. Sisi yang lain juga secara medis dia bisa menyebarkan penyakit kepada orang-orang tersebut. Ya. Apalagi kalau yang sudah umum ya, orang na'udzubillah pelaku perzinahan, semoga Allah selamatkan kita dan umat Islam dari perbuatan keji ini, maka bisa saja dia menyebarkan penyakit, ya. Mungkin segala macam penyakit kelamin yang teman-teman sudah tidak asing lagi. Semoga Allah selamatkan kita, yang tidak perlu kita rincikan pada kesempatan ini insya Allah.
Baik, kita akan baca dulu syarah penjelasan yang disampaikan oleh penulis, dan mungkin setiap kali ada poin yang perlu kita tambahkan, kita akan langsung tanggapi dan berikan tambahan syarah atau penjelasan insyaAllah. Kata penulis Al-Khattabi berkata pada kitab Islah Ghalat Al-Muhaddithin. Islah Ghalat Al-Muhaddithin. Atau memperbaiki kesalahan-kesalahan sebagian perawi-perawi hadis ya. Halaman 132 sampai 133. Kata beliau, kebanyakan ahli hadis meriwayatkan dengan mengkasarkan huruf lam yarih. Dan sebagian mereka meriwayatkan dengan mendhammahkan ya dan memfathahkan huruf ra dengan lam yurah. Dan terakhir dengan memfathahkan ra lam yarah. Inilah yang paling baik di antara dari kata rihtu araha, maknanya mendapatkan angin atau saya mendapatkan angin. Jadi ini penjelasan tentang masalah potongan akhir hadis ya, yang kata Nabi SAW lam yarah ya. Ada juga mengatakan lam yarih, lam yurah, artinya dia tidak akan mencium ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim bahwa hadis ini merupakan salah satu mukjizat kenabian. Maka sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun yang dimaksud dengan ashabus siyat, mereka adalah para penguasa militer. Jadi kita fokus dulu ke kata ini ya. Dari hadis ini ada dua yang Nabi SAW sampaikan tentang penghuni neraka yang beliau belum pernah lihat, maksudnya di masa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada perbuatan-perbuatan dosa lain yang bisa membawa orang masuk dalam neraka seperti kemunafikan, kekufuran, murtad dari agama gitu kan. Memungkiri risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merangi beliau dan segala macam hal itu sudah nampak pelaku-pelaku dosanya ini. Tapi ada dua penghuni neraka, artinya dipastikan masuk neraka, tapi tidak ada hidup di zaman Nabi SAW. Nabi belum pernah lihat ini. Nah, golongan yang pertama, ini yang kita tambahkan syarahnya insya Allah, yaitu masalah sekelompok orang yang membawa cambuk-cambuk dari ekor sapi. Khusus untuk mencambuk orang-orang. Ya, karena membela penguasa yang zalim. Gitu. Nah, ini kan biasanya penguasa-penguasa yang zalim, mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya pasukan-pasukan, dan pasukan-pasukan ini zalim, membawa pentungan, membawa pukulan, ya, alat pukul, mungkin alat strum, mungkin sekarang senjata, ya, api, ya, ini semua disalahgunakan. Tentu setiap pemimpin wajar kalau punya pasukan militer yang membela dia, membela negaranya, ya, membela keamanan. Ya. Semua ini adalah wajar. Tetapi yang tidak wajar teman-teman sekalian adalah kalau digunakan untuk justru menindas masyarakat. Sementara semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya, kalau ada satu orang saja dari masyarakatnya yang berkeluh kesah dan ternyata ya, dia punya masalah, gitu kan? Artinya pemimpin ini bermasalah sama orang tersebut, sudah cukup untuk menghabiskan pahala di hari kiamat. Bagaimana kalau satu desa, bagaimana kalau satu kota, bagaimana kalau satu provinsi, bagaimana kalau satu negara? Ini besar sekali tanggung jawabnya. Ya. Hati-hati para pemimpin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun Anda. Ya, saya bukan bicara tentang individu tertentu, tapi siapapun yang jadi pemimpin, hati-hati. Karena yang Anda hadapi adalah masyarakat, negara Anda, kota Anda, provinsi Anda, kota Anda, desa Anda, RT Anda. Kalau Anda pun RT, yang nanti akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Jangan main-main soal ini, berat sekali. Makanya para salafus saleh menghindar dari kepemimpinan, bukan mereka sengaja mengejarnya, karena takutnya tanggung jawab hari kiamat. Ya. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau meninggal dunia, beliau kumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masih hidup dan dijamin masuk surga. Ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini yang masih hidup pada saat itu. Lalu beliau mengajak masuk ke rumahnya, lalu beliau berkata, ini ada ruangan,
saya sering pakai untuk memecahkan perkara umat. Maka saya minta kalian sekarang masuk ke sini. Kalian masuk ke sini, ya, jangan keluar sampai kalian sudah tunjuk salah satu dari kalian menjadi pengganti saya. Jadi Umar bin Khattab tidak suruh seluruh masyarakat untuk memilih gitu kan. Sistem pada saat itu. Tapi beliau memilih sebagai pemimpin 6 orang terbaik umat menurut beliau. Dan beliau mengatakan kalian adalah yang terbaiknya umat ini. Harus salah satu nunjuk. Bayangkan teman-teman kalau posisi kita sekarang. Gitu ya. Saya dan teman-teman dimasukkan di satu ruangan 6 orang. Nih, siapa yang mau jadi pemimpin? Mungkin yang sering terjadi ya, kita akan saling mempromosikan diri, menyampaikan visi misi supaya kita yang ditunjuk. Kan begitu. Tapi perhatikan teman-teman sekalian. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim berbeda sekali. Karena mereka tahu ini ada tanggung jawabnya berat pada hari kiamat. Waktu sebelum masuk ke ruangan tersebut, Umar bin Khattab menunjuk Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan isyarat dari beliau, ini loh kalau saya mau pilih, saya pilih orang ini gitu. Tapi Umar bin Khattab tidak mau egois, mau membiarkan mereka yang berdiskusi, bermusyawarah. Kata Umar bin Khattab, saya tunjuk Abdurrahman bin Auf menjadi ketua majelis. Maka begitu masuk ke dalam, Abdurrahman bin Auf pertama sekali mengucapkan kata-kata kepada kelima temannya yang ada di ruangan, saya telah ditunjuk oleh Amir Mukminin sebagai pemimpin kalian dalam majelis ini, tapi ketahuilah saya mengundurkan diri dari kandidat. Saya nggak mau. Dia paling pertama mengundurkan diri. Bukan dia minta suara mereka siapa yang terbanyak, mungkin dia yang bisa dipilih, enggak. Dia langsung bilang saya mengundurkan diri sudah. Jadi saya jangan diikutkan, kalian saja berlima, udah. Seperti itu. Dan apa yang terjadi? 5 orang sahabat yang tersisa selain beliau, selain Abdurrahman bin Auf ya. Ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semuanya saling nunjuk. Anda saja, Anda saja, Anda saja, Anda saja. Mereka coba menghindar. Sampai akhirnya Abdurrahman mengambil sebuah kesimpulan sebagai ketua majelis untuk menyebutkan keutamaan masing-masing sahabat ini yang pernah mereka dengar langsung dari Nabi SAW. Dikumpulkanlah hadis-hadis sampai mengerucut kepada 2 kandidat, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau tidak salah Uthman unggul 1-2 hadis dari Ali. Tidak ada kelebihan yang Nabi SAW sampaikan. Maka mereka pun akhirnya sepakat Uthman jadi pemimpin. Jadi maksudnya mau nggak bisa kalau nggak milih. Malah Umar bin Khattab dalam beberapa asar sempat menghunuskan pedang sebelum mereka masuk ruangan. Kalau kalian keluar tidak tunjuk 1 orang pemimpin, saya akan bunuh kalian semua. Saya akan penggal leher kalian. Artinya ini cuma sekedar ancaman saja. Bukan berarti Umar akan realisasikan gitu kan. Supaya mereka serius dalam memilih pemimpin. Pada saat terbuka pintu, Umar sudah nunggu. Umar bertanya radhiyallahu anhu, siapa? Kata mereka Uthman. Ya, kata Umar bin Khattab, alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari tanggung jawab ini atau amanah ini. Maksudnya sudah dia siapkan penggantinya yang dia bisa unggulkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini luar biasa bagaimana Ali bin Abi Thalib setelah Uthman bin Affan meninggal dunia kemudian beliau dinobatkan jadi khalifah, dipilih langsung. Karena orang-orang ingat pada saat itu kalau setelah Uthman dulu waktu Umar bin Khattab kumpulkan 6 orang itu, Ali bin Abi Thalib kandidat yang kedua, mereka langsung milih setelah selesai dinobatkan. Walaupun ada perseteruan, sempat perdebatan terjadi, tapi yang jelas Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, begitu. Nah pada saat beliau pindah ibu kotanya dari Madinah ke Irak, gitu kan, sempat dibangunkan sebuah istana untuk khalifah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib pada saat lihat langsung melarikan diri dan beliau mengatakan rumah syuhrah, rumah rumah yang bisa menyesatkan, bisa melalaikan. Lalu beliau tinggal di rumah beliau sendiri. Begitu luar biasanya gitu. Ya. Takutnya tanggung jawab, gitu kan. Banyak pemimpin Allah musta'an, Allah tempat kita meminta tolong. Sibuk pada saat mereka memimpin justru ngumpulin harta, ya, sibuk bagaimana dia terus-menerus melakukan kezaliman terjadi. Ini bahaya sekali. Ya. Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Saya kasih contoh rasional, teman-teman. Tolong di garis bawah ya. Jangan sampai potongan ceramahnya dipotong. Ini hanya berbicara, kita sedang berbicara secara umum pemimpinan dalam Islam. Jadi nggak perlu dipotong, oh ini tentang bahas presiden ini, raja ini. Itu nggak ada sama sekali. Kita sedang bicara tentang masalah ini. Ya. Jadi kalau misal contoh rasional. Kita punya masalah dengan seorang tetangga, teman-teman sekalian. 1 orang tetangga saja, kita punya masalah dengan dia.
itu sudah cukup, dia akan jadi masalah buat kita pada hari kiamat nanti. Cukup. Misalnya kita sempat parkir sembarangan depan rumahnya, kita sempat apalah ganggu dia lah. Kemudian kita tidak sempat minta maaf di dunia. Itu sudah cukup teman-teman di mahkamah Allah. Dia akan dengan leluasa mengambil pahala kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang masyhur. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya, satu orang saja, selesaikan selama di dunia ini. Sebelum datang hari kiamat nanti. Enggak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Uang nggak bisa lagi dipakai. Rupiah, dolar, udah nggak ada manfaatnya. Sama sekali. Ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu apa pada saat itu di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosanya dia. Dibayar dulu dengan pahala kita, kalau nggak cukup, baru kemudian dibayar dengan dosa-dosa mereka. Bayangkan, orang yang berzina kita yang nanggung di neraka, kan bodoh benar itu. Itu semua karena tidak memberikan hak orang untuk berbuat zalim kepada orang. Hati-hati para pemimpin. Kalau di antara masyarakat Anda yang kelaparan, Anda akan ditanya oleh Allah SWT hari kiamat. Anda akan diminta pertanggungjawaban itu. Ada yang kehausan, ada yang mati, tidak sempat berobat, dan segala macam hal. Makanya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau sempat menemukan di pinggir kota Madinah pada saat jalan-jalan di malam hari. Dan beliau tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah pastikan tidak ada warga Madinah yang butuh lagi kepada beliau. Radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Maka dia pun langsung keliling Madinah. Ditemukan ada seorang ibu lagi masak. Di sekitarnya ada 3 orang anak, yang satu menangis, yang 2 sudah tertidur. Maka kata Umar, kenapa hai ibu? Siapa anda ini dan kenapa anak anda yang menangis? Dia mengatakan, kami adalah orang yang susah, sudah 3 hari kami nggak makan. Bahkan kalau nggak salah sempat dia bilang pemimpin negara ini tidak memperhatikan kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab gitu. Maka kata Umar bin Khattab, apa yang anda masak untuk mereka? Kata ibu tersebut, silakan diperiksa sendiri. Dibuka ternyata batu. Batu yang dimasak pakai air gitu. Kata dia, saya cuma melakukan ini supaya anak-anak saya capek, menangis. Akhirnya mereka tertidur, walaupun mereka lapar gitu. Gitu keadaan. Maka Umar tidak banyak bicara, langsung pergi ke Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin, lalu mengambil gandum, mengambil kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, garam dan seterusnya, kemudian memikul di pundak beliau. Kebetulan pada saat itu ada seorang sahabat dan sekaligus sekretaris beliau menemani beliau, lalu mengatakan, biarkan saya memikulnya. Apa kata Umar? Apakah kau siap untuk memikul dosaku pada hari kiamat? Ini Umar raja loh. Di malam hari, nggak ada media yang syuting. Tapi karena keimanannya, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti ini justru merusak imannya dan bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau disiksa oleh Allah pada hari kiamat nanti. Di kuburan juga begitu sebelum hari kiamat. Maka dia bertanggung jawab sendiri. Dia datang ke tempat orang ibu tersebut, kemudian dia bersihkan pancinya, radhiyallahu anhu, kemudian dia masakkan ibu itu sampai selesai, kemudian dia memberikan makan tersebut kepada ibu, kepada anak-anaknya juga. Saking takutnya hisab hari kiamat. Jadi hati-hati sekali. Ya. Ini teman-teman sekalian, hal-hal yang sepele yang memang betul-betul bukan sepele, dianggap sepele oleh sebagian orang. Dianggap sepele oleh sebagian orang. Seakan-akan ini nggak masalah, ini nggak masalah gitu. Padahal sebenarnya masalah, gitu kan. Apalagi kalau dasarnya seperti yang dikatakan dalam hadis ini, yaitu dia punya pengawal-pengawal yang zalim, yang dia suruh untuk mengambil secara paksa upeti, pajak atau apalah yang dengan pukulan, ya. Dan ini yang berbahaya sekali. Maka tentunya setiap pemerintah harusnya yang muslim kembali kepada retorika yang disampaikan oleh Nabi SAW, mendakwakan, menyampaikan dengan cara yang baik, merangkul masyarakat dengan penuh kasih sayang, ya. Maka ini insya Allah justru akan menjadi keselamatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Ini kalau kita ingin bahas tentu panjang lebar, tapi kita ingin masuk ke inti bahasan pembentukan karakter muslimah. Dan ini yang kita akan bahas sekarang insya Allah. Kata penulis selanjutnya, dan yang dimaksud dengan kasiyatun ariyat. Golongan kedua dari ahli neraka adalah wanita yang kasiyatun ariyat. Yaitu wanita yang berpakaian kasiyat,
Artinya kasiyat pakai baju. Ya. Lakin ariyat, tetapi dia telanjang. Ya. Di sini kata penulis ada beberapa pengertian. Wanita berbaju berpakaian tapi telanjang. Yang pertama, mereka kaum wanita tanda kutip yang memakai nikmat Allah namun mereka melepaskan diri dari mensyukurinya. Bisa bermakna itu. Artinya nikmat Allah yang Allah berikan dia dari kecantikan, dari kelebihan fisik, warna kulit, dia salah gunakan. Ya. Makna yang lain yang kedua, mereka memakai baju namun mereka melepaskan diri dari perbuatan baik dan tidak memperhatikan urusan akhirat dan ketaatannya. Mereka pakai baju, tapi baju itu hanya simbolik. Pakai jilbab, busana muslimah, tapi melakukan dosa-dosa di tempat umum. Ya. Dan ini mempermalukan diri dia sendiri dan juga menghina pakaian kebaikan yang dia sudah pakai itu. Dan ini juga penting teman-teman sekalian, karena kita sayangkan sekali. Bahkan tidak asing sekarang di medsos ya, tampil pakai jilbab, simbol dia muslimah. Tapi pakainya ketat, ya, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan tubuh, lantunan suara yang akhirnya bisa membuka pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimaksud dengan poin yang kedua. Mereka ada baju tapi disalahgunakan. Ya. Gak dihubungkan sama sekali antara pakaian tersebut dengan urusan akhiratnya gitu. Ketiga, makna ketiga, mereka membuka salah satu bagian dari tubuhnya untuk pamer kecantikan dan keindahannya. Maka mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Artinya ada bajunya, tapi sebagian tertutup, sebagian tidak. Kayak misalnya wanita pakai kaos lengan pendek ya, atau pakai baju ketat, atau pakai jilbab, tapi bagian leher dan dadanya terlihat ya. Contoh. Nah ini semua masuk dalam makna yang ketiga ini. Ini nggak boleh sama sekali. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk dalam makna kasiyatun ariyat. Penghuni neraka ini ya. Wanita yang membuka salah satu bagian anggota tubuh yang harus ditutup untuk memperlihatkan keindahannya. Gitu ya. Banyak juga muslimah pakai jilbab, pakai gamis, iya. Pakai abaya, iya. Tapi nggak pakai kaos kaki. Kakinya kelihatan, telapak kaki kan aurat. Saya sudah pernah jelaskan dalam masalah menutup aurat, pendapat minimal sekali yang paling biasa dalam masalah menutup aurat bagi wanita adalah menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu itu, ya, batasannya. Dan ada pendapat yang lain mengatakan semua ditutup. Yang boleh terlihat cuma bagian bola matanya. Itu kan yang Anda biasa lihat ada wanita pakai cadar, pakai kaos tangan, pakai cadar, cuma bola mata yang kelihatan. Itu pendapat juga dan itu tidak bisa disalahkan. Penyempurnaan terhadap menutup aurat. Ya. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah cadar, apakah dia wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi yang jelas mereka sepakat mengatakan, kalaupun yang mengatakan sunnah ini adalah penyempurnaan terhadap menutup auratnya. Yang keempat, mereka memakai pakaian tipis yang menggambarkan bentuk lekukan tubuhnya. Mereka berpakaian tapi seperti telanjang dalam maknanya. Dan ini makna yang paling dekat, subhanallah, dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Yaitu mereka pakai baju tapi seperti telanjang. Ya. Artinya memang ada kainnya, tapi seperti telanjang. Bagaimana? Ya ketat, membentuk lekukan-lekukan tubuhnya. Jadi banyak orang subhanallah faham, ya, dia salah faham dengan ini. Dia bilang, saya tutup aurat kok, tapi bajunya ketat semua. Jilbabnya kecil, cuma lilit. Baju kaosnya ketat, celana jeans atau legging yang dipakai ketat. Semuanya ketat gitu. Jadi terbentuk semua bokongnya, terbentuk pahanya. Jadi orang sebenarnya sudah bisa tahu, oh badannya orang ini seperti ini gitu. Ya. Walaupun dia tidak melihat lagi bagian dalam, tapi dia sudah tahu bentuknya ini. Ini seksi kah, ini gemuk kah, ini kurus kah, dan seperti itulah. Padahal setiap muslim itu harusnya dia sangat terhormat, tutup rapi, tidak ada yang tahu lengkukan tubuhnya kecuali nanti yang Allah halalkan saja. Ya. Bahkan batasan di depan mahram pun itu harus hati-hati. Di depan mahram, depan ayahnya, depan saudaranya, ya, depan anaknya kalau seorang ibu, tapi harus ada batasan-batasan yang harus dia jaga. Termasuk menghindari pakaian-pakaian yang terlalu ketat, ya, atau terlalu terbuka. Ya, maksudnya dia harus cuma pakai sama suaminya saja.
Ada sebagian muslimah begitu kan, dia pikir karena malam dia mau jemput suaminya, dia pakai baju tidur yang sangat seksi sekali, kemudian dia keluar saja pada saat mau ambil air minum ke dapur, ada anak laki-lakinya sudah bujang apa, ini kan nggak boleh gitu. Ya. Walaupun itu anaknya sendiri. Jadi ini 4 makna daripada potongan hadis kasiyatun ariyat. Mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Lalu kata penulis, adapun yang dimaksud dengan ma'ilatun mumilat. Jadi ciri pertama wanita ahli neraka adalah tadi, kasiyatun ariyat. Artinya mereka berpakaian tapi telanjang. Sudah dijelaskan 4 maknanya. Kemudian potongan hadis Nabi sebutkan lagi cirinya yang kedua, ma'ilatun mumilat. Artinya berlenggak-lenggok dan mengajarkan berlenggak-lenggok. Kalau beberapa buku yang lain pernah saya dapatkan, maknanya adalah mereka berlenggak-lenggok, ya tadi yang saya bilang genit ya, sengaja membuat cara, mungkin setiap wanita tahulah masalah itu, bagaimana menggunakan bahasa tubuhnya untuk menarik perhatian lawan jenisnya, kan gitu. Apalah makan bibirnya, lidahnya, mata, macam-macam kan, melonggarkan tubuh, gerakan-gerakan tangannya segala macam, nah ya. Dan juga makna yang lain, maknanya adalah condong dan mencondongkan. Maksudnya dia memang keluar ingin menarik perhatian lawan jenis dan juga membuat lawan jenis tertarik dengan dia, ya gitu. Sesat menyesatkan dia. Dan subhanallah memang ini kalau wanita keluar itu kata Nabi SAW maka istashrafaha syaitan. Dalam arti retorika bahasa Indonesia dari bahasa Arab ini terjemahannya begini. Istashrafa itu kalau orang mau lihat sesuatu dari jauh, dia taruh telapak tangannya di atas matanya. Kayak orang yang mau memastikan benar kan. Nah itu, kalau perempuan keluar, siapapun di antara akhwat yang keluar, syaitan begitu. Lihat Anda, melihat apa yang bisa membuat orang lain sesat karena dia atau dia menyesatkan orang lain. Ini sabda Nabi SAW. Ma'ilatun mumilat. Maka ada yang mengatakan, kata penulis, orang-orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak konsisten menjaga kemaluannya dan yang lainnya. Nah, ini bisa bermakna ma'ilatun mumilat seperti itu. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan murah sekali kemaluannya. Dia zina sama ini, zina sama itu, zina. Oh, semuanya laki-laki dia oke. Ya, kadang-kadang karena permainan syaitan, ya, oh ini lebih besar badannya, mungkin kemaluannya lebih besar. Oh ini turunan Arab, oh ini orang bule, oh ini yang... Kemudian yang lebih parah lagi, seperti makna hadis ini. Ma'ilat, mumilat. Mumilat artinya condong dan mencondongkan. Artinya apa? Dia menceritakan pada teman-temannya. Oh kemarin tuh cowok bule itu begini. Oh cowok Arab itu begini. Oh cowok itu begini. Wah dia ceritain segala macam hal. Akhirnya teman-temannya juga pada penasaran, mau coba, mau tahu, dan berzina. Dia panen dosanya. Nah ini maknanya ini. Kata penulis, dan mumilat, yaitu mereka yang mengajarkan orang lain berlenggak-lenggok seperti perilakunya. Dia ceritakan, gitu kan. Dan dikatakan bahwa ma'ilat adalah mereka yang berjalan dengan congkak, dan mumilat yang berlenggak-lenggok bahunya. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama tadi, ma'ilatun mumilat adalah orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah dan murah kemaluannya. Semua orang oke, dia berzina. Ini ciri yang kedua penghuni neraka ya. Makna yang lain dari ma'ilatun mumilat adalah beliau mengatakan di sini congkak, orang yang sombong. Nah, dianggap dirinya cantik, pakai sepatu yang tinggi, dia jalan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dan sengaja melenggak-lenggokkan bahunya, ya, sengaja membuat dengan bahasa tubuh menarik perhatian lawan jenis. Kemudian makna yang ketiga adalah dikatakan juga ma'ilat adalah mereka yang menyisir rambut berlenggak-lenggok seperti gaya para pelacur yang sudah tenar. Dan mumilat adalah mereka menyisir atau merias orang lain seperti gaya pelacur. Jadi biasanya perempuan-perempuan yang memang mau ya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, mereka pasti ya, melakukan segala macam hal, terutama dalam masalah rambut ya. Sebentar dipindahkan ke kanan, sebentar dipindahkan ke kiri. Tapi ini walaupun dengan telapak tangan, walaupun dengan sisir, depan orang, sengaja dia untuk menarik perhatian, sengaja dijatuhkan, sengaja diangkat, wah dengan segala macam
gaya mungkin ibu-ibu lebih tahu dari kami gitu kan. Intinya dia menyisir rambutnya atau membentuk rambutnya dengan tujuan bukan untuk suami, bukan karena menjaga merawatnya sehingga cuma di depan mahramnya misalnya, enggak. Memang dia ingin condong, dia ingin condong kepada lawan jenis dan juga mencondongkan. Ya. Di sini masuk juga sama para pegawai-pegawai salon, ya, yang sengaja meriaskan rambut orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau wanita berjilbab, dia hanya nanti perindah rambutnya, mungkin dia warnain, mungkin dia krembat yang boleh-boleh dalam Islam. Tapi untuk suaminya, dia begitu keluar dari salon perempuan semua dia tutup lagi. Ini beda, ini masih boleh. Tapi kalau yang datang sudah jelas-jelas ini perempuan-perempuan nggak benar, perempuan malam, ya, kupu-kupu malam, apalah istilahnya. Semua itu kemudian dia datang, dia meriasnya, dia sengaja memberinya, ini bisa ikut dapat dosa. Ini makna yang ketiga dari ma'ilatun mumilat. Makna yang keempat, dikatakan juga ma'ilat adalah mereka mencintai para lelaki. Dan mumilat mereka menarik perhatian para lelaki dengan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka dan lainnya. Maksudnya di sini bukan cinta yang normal ya, kalau istri cinta sama suaminya, oke. Tapi setiap ada laki-laki ganteng, cinta. Jatuh cinta langsung. Nah ini aneh ini. Cintanya pun tidak benar kalau begitu. Berarti semua orang, artinya kalau sekarang dilihat laki-laki ganteng, dia jatuh cinta nih. Begitu dia jalan seminggu sama dia, laki-laki lebih ganteng, jatuh cinta lagi sama sana. Ini ditinggalkan. Nah, itu aneh itu. Ya. Ini tipologi orang yang tidak akan setia dalam rumah tangga. Tidak bisa ini. Dan Allah SWT menyuruh para muslimah untuk menjaga kehormatan mereka, pergaulan mereka, puncaknya kemaluan mereka nanti. Jadi mereka yang menjaga kemaluan, menjaga hafidhu furujahum, menjaga kemaluan mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian juga maknanya, ini masih makna yang sama ya, dikatakan atau menampakkan perhiasan-perhiasan di depan laki-laki lawan jenisnya. Apa sajalah yang kira-kira dia pakai gelang, dia pakai jam tangan, dia pakai kalung, tapi tujuannya supaya menarik perhatian. Jadi memang itu ditampakkan, ditonjolkan gitu. Ditonjolkan. Jadi hati-hati ini termasuk teman-teman yang suka pakai softland di depan umum ya. Kalau Anda memang matanya beda. Tapi kalau Anda, kita di Indonesia, mata kita sudah umumnya coklat, sengaja mau dibirukan di depan mata orang semua. Kemudian dia sengaja setiap bicara sama pegawai toko ini, pegawai toko sana, orang yang ditemuin di kasir sini, kasir sana, sengaja ditototin matanya, diliatin. Ini termasuk mumilat. Hati-hati. Kalau Anda bertanya, boleh nggak pakai softland Ustaz? Boleh saja. Kalau untuk suami silahkan Anda mau dandan. Masih boleh saja. Apalagi kalau Anda ya, matanya memang Anda butuhkan. Tapi kalau untuk umum, sana sini ini masuk mumilat. Karena menarik, kata di sini dikatakan, dan mumilat adalah mereka menarik perhatian para lelaki yang dengan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka dan yang lainnya. Ini potongan hadis atau ciri dari ahli neraka wanita yang kedua. Jadi yang pertama tadi kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, ya, ma'ilatun mumilat, condong dan mencondongkan dengan makna-maknanya, ya. Kemudian potongan hadis, ya, ciri yang ketiga dari wanita penghuni neraka ini adalah, adapun yang dimaksud dengan ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, rambut kepala mereka seperti punuk unta, adalah mereka yang membuat besar rambut-rambutnya dengan kerudung, selendang, dan lainnya yang ditempelkan pada rambut kepala sehingga menyerupai punuk unta yang panjang. Ini adalah tafsir yang masyhur. Ya. Biasa ada orang yang konde mungkin yang besar, atau dia pakai blow yang besar sekali ya. Kemudian ditaruh kain sehingga kain itu kayak nonjol ke atas gitu ya. Nah itu yang dikatakan oleh beliau tafsir yang masyhur. Kita sedang bahas ini ya. Saya minta tolong jangan potongan-potongan ceramah seperti ini datangkan foto orang ini yang sedang dibahas. Saya tidak bahas siapapun di sini. Kita sedang bicara masalah hukum syariat Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh sengaja. Blow rambut boleh nggak? Boleh saja blow rambut. Kalau blow rambut itu untuk merapikan rambut, dikeringkan, pakai hair dryer misalnya. Supaya rapi untuk suami mungkin. Tapi kan ada orang tidak. Memang dia memblownya, dia mengembangkan rambutnya memang untuk dimodel gitu kan. Sehingga menjadi tadi ciri yang sebelumnya. Ma'ilatun mumilat. Condong dan mencondongkan supaya dapat perhatian dari lawan jenis. Nah, masukkan dalam ciri itu. Ini yang dimaksudnya. Ini cirinya. Kemudian beliau mengatakan Al-Maziri rahimahullah berkata, dan maknanya boleh seperti ini. Mereka menolehkan pandangan kepada kaum lelaki dan tidak menundukkan pandangan mereka terhadap laki-laki dan tidak menundukkan kepala mereka. Ini bisa bermakna tadi ya, yang dimaksud dengan kepala mereka seperti punuk unta. Ciri yang ketiga dari ahli neraka ini, kata beliau, boleh maknanya adalah menolehkan pandangan kepada laki-laki. Selalu lirik sana, lirik sini, jelalatan. Gitu kan. Dan tidak menundukkan pandangan mereka terhadap laki-laki. Serta kata beliau tidak menundukkan kepala. Jadi ternyata orang juga itu bukan cuma mata. Emang juga bukan mata dan menundukkan kepala. Tentu bukan tunduk supaya tidak lihat jalan, tidak. Ini ciri orang-orang beriman. Mereka memang selalu gudul basar, menurunkan pandangan dari hal yang dilarang gitu. Nah ini yang dimaksud dari makna ini ya. Jadi salah satu ciri bidadari di surga, mereka itu tidak jelalatan matanya. Karena subhanallah, hawa nafsu di mata juga ada kan. Kalau kita terus mau lihat yang lebih cantik, yang lebih gagah, tidak akan pernah habis ini. Sementara umur kita terus berjalan, pertanggungjawabannya juga selalu ada gitu kan. Akan diminta nanti pada hari kiamat. Hati-hati. Orang subhanallah yang selalu fokus pada yang halal, suaminya, istrinya, maka dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Dan pasti akan, seperti contoh gini, ya kalau Anda betul-betul menikmati yang halal saja ini, Anda akan merasakan kenikmatan berumah tangga itu, kenikmatan biologis, kenikmatan segala macam. Pernah ada satu orang yang datang kepada Syekh di Jeddah kejadiannya. Dia bilang, Syekh saya sudah berumah tangga, kalau tidak salah 10 atau 15 tahun gitu ya. Terus dia bilang, pada tahun pertama, hari pertama, bulan pertama, tahun pertama, saya mencintai istri saya. Berjalan waktu, anak istri saya hamil, punya anak 1, mulai berkurang. Punya anak 2, mulai berkurang. Punya anak 3, mulai berkurang. Terus begitu berkurang, sampai sekarang ini, seperti saya sudah tidak merasa punya rasa lagi sama istri saya. Apa solusinya, Syekh? Gitu. Syekhnya balik bertanya, kau mau cintamu kembali pada istrimu seperti awal? Dia bilang, tentu saja. Tapi bagaimana caranya? Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Karena matamu jelalatan, jadi kau tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada depan matamu ini. Subhanallah, orang kalau tidak biasa jelalatan sana sini, dia akan tetap menikmati pasangannya. Tapi kalau selalu dalam jiwanya dia sudah buka pintu syaitan dalam hatinya untuk selalu lihat mana yang lebih bagus, aja dia tidak pernah bersyukur. Seperti itu. Nah itu hikmah daripada diperintahkannya untuk turunkan pandangan dari yang haram. Al-Qadi rahimahullah menjelaskan juga makna daripada ma'ilat. Ya. Adalah mereka yang menyisir rambut seperti sisiran gaya para pelacur. Dia berkata bahwa kepang rambut yang diikat ke atas dan disatukan di tengah kepala, sehingga menjadi serupa dengan punuk unta yang panjang. Dia juga berkata hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud menyerupai dengan punuk unta yang panjang adalah karena tingginya pintalan rambut di atas kepala mereka dan menyatukan kepangannya dan memperbanyaknya dengan pita yang memintalnya sehingga condong ke salah satu arah kepala sebagaimana punuk unta condong kepada salah satu arah. Beda kalau ada yang bertanya, boleh nggak Ustaz saya kunci rambut saya satu, saya pakai ikatan di sini? Boleh saja. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini teman-teman sekalian memang dia sengaja buat tonjolan. Dan subhanallah di sini kenapa Al-Qadi rahimahullah menyinggung tentang masalah pelacur? Karena perempuan pelacur ini selalu mencari hal-hal yang baru. Warna lah, model lah, apalah segala macam gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada yang kalau orang normal melihatnya mungkin tidak suka gitu.
Kecuali orang-orang yang sudah dikuasai, naudzubillah, penglihatannya oleh syaitan, itu lain. Kadang-kadang aneh gitu, warna ungu, ya. Bentuk-bentuk yang sengaja gitu ya, dikumpulin rambutnya yang panjang, tumpukin semuanya, lalu dibuatlah dia kesana sini. Ya, ini yang dimaksud oleh Al-Qadhi. Saya cuma menjabarkan ini ya, seperti itu. Ya. Ini bisa masuk dalam makna ma'ilatin mumilat, ciri yang ketiga dari, ya. Maaf, ini masih membahas masalah yang ciri yang kedua tadi ya, tapi ini tambahan informasinya. Ini ciri yang ketiga, maaf, bukan ciri yang kedua, ciri yang ketiga, yang masalah rambut mereka seperti punuk unta. Kemudian Ibnu Duraib berkata bahwasanya dikatakan naqatun maila, maaf, naqatun maila, ya, maila, apabila punuknya condong ke salah satu sisi unta. Adapun perkataan Rasulullah SAW, jadi ini sampai sini makna daripada ru'usuhunna ka'asnimatil bukhlt, ini ya. Kepala atau rambut mereka seperti punuk unta. Jadi punuk unta itu yang ada di punggung, di bagian punuknya ya, itu kan lemak ya. Biasa kalau dia berlari, punuknya itu kayak bergoyang gitu ya. Nah, itu biasa perempuan yang sengaja memang ini goyang sana, goyang sini rambutnya. Memang untuk mencari perhatian lah. Ya. Kemudian dalam penutupannya dikatakan, dan potongan daripada hadis Nabi SAW, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Para ahli ta'wil terdahulu menakwilkan perkataan tersebut sebagaimana hadis-hadis yang serupa dengannya. Pertama adalah pengertian hadis ini dibawakan kepada orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dari hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa hukumnya haram. Maka ia telah kafir dan selamanya dia ada di api neraka dan tidak akan masuk surga selamanya. Artinya, kalau ada orang di antara muslim yang tidak pakai jilbab, tapi dia tahu itu salah. Setiap kalau diingatkan, oh ya terima kasih ya, mudah-mudahan doain supaya saya satu waktu pakai jilbab. Ini berbeda, dia dosa tapi dosanya karena dia belum pakai jilbab itu. Tapi kalau ada orang bilang, apa jilbab itu? Nggak ada itu, nggak benar. Bahkan dia memerangi jilbab, ini kafir. Nggak boleh sama sekali. Gimana Allah suruh tutup aurat, dia bilang tidak? Dengan segala macam pendapat yang dia bahasakan sendiri. Ini aneh ini. Ya. Sungguh aneh. Kalau dia menafsirkan ayat Al-Quran semaunya sendiri ya begini. Lalu kemana dia dengan perilaku-perilaku para ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi Ridwanullah alaihinna? Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang digambarkan mereka kalau keluar, ya, sampai kepala mereka itu seperti burung-burung gagak, ya, berwarna hitam, mereka pakai kudung warna hitam. Dan turun-temurun umat Islam tahu tutup aurat itu adalah wajib. Tapi mereka memaknakan dengan yang lain. Seakan-akan itu adalah keterpurukan. Kalau dia pungkiri hukum jilbab, mengatakan tidak ada itu, tutup aurat, maka dia kufur kepada ayat-ayat Al-Quran. Nggak boleh. Ini makna pertama. Makna kedua, maksudnya mereka tidak akan masuk surga ya. Pengertian hadis tersebut adalah bahwa ia tidak akan masuk surga pada gelombang pertama bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Wallahu a'lam. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang seperti ini, mereka nanti akan masuk ke neraka dulu, kalau dia muslimah ya. Kemudian nanti setelah dosanya bersih masuk ke dalam surga. Ini makna. Jadi bukan berarti kekal selamanya. Jadi ada dua makna dari hadis. La yadkhulul jannah, bisa dua makna kata ulama di sini. Makna yang pertama, kalau dia pungkiri penutupan aurat itu tidak ada sama sekali. Jadi dia kufur kepada ayat Al-Quran ini, nggak boleh, gitu kan? Karena Al-Quran mengatakan Allah memerintahkan tutup aurat. Begitu juga dengan sabda-sabda Nabi SAW, begitu juga dengan contoh-contoh dari para sahabiat Nabi Ridwanullah alaihinna. Makna yang kedua, kalaupun dia tidak memungkiri syariat tutup aurat, tetap dia yakini ada, tetapi dia tidak tutup auratnya, dan dia meninggal, dia masuk neraka sampai dosanya bersih. Ini kata beliau. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Gharibul Hadis, atau makna-makna kata-kata perkataan atau kosakata hadis yang butuh dijabarkan ya. Di juz 2 halaman 290 bahwa perkataan Rasulullah SAW, nisa'un kasiyat
ariyat. Perempuan yang menggunakan pakaian tapi seperti telanjang mengandung 3 arti, kata beliau. Yang pertama, berpakaian dengan pakaian tipis yang menggambarkan lekukan tubuhnya, sehingga mereka seperti orang telanjang tidak memakai baju. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tapi ini diangkat oleh penulis di penutupan bahasannya. Yang kedua, mereka membuka sebagian tubuhnya yang dihiasi, sehingga mereka seperti orang yang telanjang, tidak berpakaian. Dan yang ketiga, mereka memakai nikmat yang amat banyak, namun melepas diri dari sikap syukur. Jadi kurang lebih mirip dengan makna-makna tadi yang awal ya. Kita rincikan lagi sedikit. Jadi yang dimaksud dengan ciri pertama ahli neraka, nisaun kasiyatun ariyat, berpakaian tetapi tipis. Kalau tadi di makna-makna yang awal ketat, ya, berarti bisa saja teman-teman sekalian bajunya longgar, tapi karena tipis, transparan, gitu kan, kainnya lebar tapi transparan. Kapan dia berjalan kelihatan, orang tahu kulitnya dia, warnanya orang tahu. Ini juga masuk dalam makna yang kata Ibnu Jauzi. Jadi bukan cuma sekedar ketat dan terbuka, tetapi memang masuk dalamnya adalah yang tipis, yang bisa transparan. Makna yang kedua adalah mereka membuka sebagian tubuhnya yang dihiasi. Dia tutup aurat. Tapi karena dia pakai kalung baru, diperlihatkan. Dia pakai gelang, maka sengaja ditarik, diperlihatkan. Misal contoh. Ya. Atau mungkin dia baru dari salon, udah nggak usah pakai jilbab dulu deh, nanti aja. Sejam 2 jam mutar-mutar di mall dulu misalnya. Nah ini masuk dalam makna ini. Memperlihatkan. Kemudian yang ketiga, mereka diberikan nikmat oleh Allah SWT, kecantikan, kesehatan, tapi mereka justru kufur dengan melanggar hukum Allah SWT. Karena memang teman-teman sekalian, membuka aurat ini bukan hal yang ringan ya. Karena kalau dia jalan, dia dilihat oleh orang-orang yang memang tidak halal untuk melihat auratnya dia, maka dia akan panen dosa mereka. Dan subhanallah, kalau ada orang yang sengaja memperlihatkan auratnya, kemudian dia diperkosa, maka dia berdosa, yang memerkosanya juga berdosa. Kenapa? Karena dia menjadi penyebabnya. Tapi kalau ada orang tutup aurat lalu diperkosa, dia berusaha berontak tapi nggak bisa, dia dapat pahala karena dia mempertahankan kehormatannya. Itu pun jarang terjadi orang kalau tutup aurat dengan benar lalu diperkosa. Apalagi kalau sampai pakai cadar. Orang juga yang memerkosa bingung, ini cantik nggak? Gitu ya. Mereka lebih terjaga. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah hikmah hijab. Dzalika adna alla yu'dzain. Salah satu tujuan utama jilbab itu, aurat tertutup ini adalah supaya mereka tidak diganggu. Itu Allah SWT pencipta sudah tahu masalah itu. Dan ini pernah kami jelaskan di masalah tentang haramnya membuka aurat bagi muslimah ya. Itu di Amerika pernah diadakan survei. Saya juga sempat lihat cuplikannya sebentar gitu. Ada beberapa orang anak muda muslim mengadakan penelitian, seorang wanita jalan tidak pakai hijab, gitu ya. Jalan tidak pakai hijab. Kemudian temannya di belakang bawa kamera. Dia jalan sepanjang jalan entah berapa meter. Sepanjang jalan tuh banyak sekali orang yang sedang menggoda dia. Banyak sekali. Digodain. Sampai ada yang ngajak langsung kencan apa segala macam gitu. Beberapa waktu kemudian mereka mungkin ubah jamnya, waktunya. Wanita yang sama pakai jilbab. Lalu jalan. Subhanallah, sepanjang jalan, di jalan yang sama, nggak ada satupun orang yang menggoda dia. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian itu karena kalau dia ikhlas menggunakan karena Allah, bisa membuat dia terjaga. Dan juga bisa memunculkan rasa malu. Dan ini bukan cuma terjadi pada perempuan, laki-laki pun sama ya. Beda kalau kita pakai kopiah, kita pakai baju koko, ya. Beda sekali tuh. Kita merasa pakaian ini seperti menjadi tameng buat kita. Jadi pelindung gitu. Beda sekali dengan orang yang memang keluar pakai baju kaos ketat gitu kan. Beda pakai celana jeans ketat. Akan beda, pasti beda. Lebih mudah orang terjerumus dalam kesalahan-kesalahan ini secara fitrah, secara alami ya. Allahu a'lam.